Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana Ihsani Ramadan beserta kedua teman saya, Talia Rifka dan Siti Alfian. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang reproduksi dan perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup melestarikan jenisnya dengan cara berkembang biak. Manusia, hewan, dan tumbuhan yang telah dewasa melakukan proses berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, anak merupakan generasi yang meneruskan kehidupan suatu jenis makhluk hidup. Jika suatu makhluk hidup tidak dapat berkembang biak, jenis makhluk hidup tersebut akan terancam punah. Selanjutnya adalah tipe pembelahan sel. Apa itu tipe pembelahan sel? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anakan dengan cara membelah diri, baik itu pada organisme seluler maupun multiseluler. Pembelahan sel itu terjadi melalui tahap-tahap tertentu. Setiap tahap pembelahan bertujuan mengatur informasi genetik induk yang akan diturunkan kepada sel anakan. Berdasarkan ada atau tidak adanya tahap-tahapan tersebut, di sini tipe pembelahan sel itu dibagi menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama adalah pembelahan mitosis. Apa itu pembelahan mitosis? Yaitu pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induknya. Pembelahan secara mitosis ini umumnya terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Pada pembelahan mitosis ini juga terjadi yaitu karyokinesis dan sitokinesis. Apa itu karyokinesis? Karyokinesis adalah pembelahan inti menjadi dua, sedangkan sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma sel. Tahap-tahap mitosis ada 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan meiosis. Meiosis atau pembelahan reproduksi adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel diploid akan menghasilkan 4 sel haploid. Tahapan pembelahan sel pertama disebut dengan meiosis pertama dan tahapan dari pembelahan sel kedua disebut dengan meiosis kedua. Proses pembentukan spermatozoa. Proses pembentukan sperma juga disebut dengan spermatogenesis. Proses pembentukan sperma ini terjadi di dalam tubulus seminiferus secara bertahap. Sel induk sperma mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, yaitu membentuk spermatid. Akhirnya mengalami perkembangan sehingga terbentuk menjadi 4 sperma atau yang disebut dengan spermatozoa yang sudah matang. Spermatogenesis ini dipengaruhi oleh beberapa hormon. Di sini ada 2 hormon. Dan kedua hormon tersebut dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Spermatogenesis terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Yang pertama yaitu tahap penggandaan. Pada tahap penggandaan ini, sel primordial mengalami pembelahan mitosis berulang-ulang dan membentuk spermatogonia. Pada tahap kedua yaitu tahap pertumbuhan, spermatogonium bersifat diploid. Spermatogonia tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap pematangan. Pada tahap pematangan ini, spermatosit primer membelah secara meiosis, membentuk 2 spermatosit sekunder. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis, membentuk 4 buah spermatid. Setiap spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma.
Seorang pria normal mampu menghasilkan 20-40 juta sel sperma dalam setiap mililiter cairan semen. Proses pembentukan ovum. Organ kelamin wanita berfungsi menghasilkan ovum atau sel telur. Sel telur ini terbentuk melalui oogenesis yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Tahap penggandaan terjadi dalam ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Pada tahap penggandaan sel primordial mengalami pembelahan mitosis, membentuk oogenia atau oogenium yang bersifat diploid. Tahap pertumbuhan terjadi pada ovarium bayi. Pada tahap pertumbuhan oogenium mengalami pembelahan mitosis, membentuk oosit primer atau diploid. Oosit primer berada dalam keadaan dorman atau istirahat sampai anak perempuan mengalami masa puber. Tahap pematangan dimulai pada masa puber. Pada masa puber terjadi perubahan hormonal dalam tubuh anak perempuan. Perubahan tersebut mengakibatkan oosit primer membelah secara meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder atau berukuran besar, dan badan polar 1 berukuran kecil. Oosit sekunder berhenti mengalami pembelahan saat terjadi ovulasi. Pembelahan meiosis 2 ini kemudian dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Proses perkembangan embrio. Proses perkembangan embrio ini terjadi ketika sel-sel bagian dalam blastula berkembang menjadi calon embrio. Embrio dilindungi oleh 2 lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Dan kita memang mengetahui bahwa semua bagian tubuh manusia itu terbentuk dari ketiga lapisan, yaitu lapisan ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Lalu embrio akan melepaskan hormon, dan hormon ini terus meningkat hingga sekitar hari ke-70 dan akan menurun selama sisa kehamilan. Tipe pembelahan pada zigot. Zigot membelah menjadi 2 sel, kemudian membelah lagi menjadi 4 sel. Selanjutnya terjadi pembelahan sel menjadi 32 sel yang berkelompok seperti buah arbei yang disebut morula. Morula mengalami pembelahan membentuk blastula. Blastula mempunyai rongga di dalamnya yang disebut blastosel. Blastula terdiri dari sel-sel bagian luar dan sel-sel bagian dalam. Sel-sel bagian luar disebut trofoblast. Trofoblast membantu implantasi blastula pada uterus. Selanjutnya, trofoblast berkembang membentuk plasenta dan membran kehamilan. Fase morula. Fase morula dalam perkembangan embrio dapat terlihat dengan jelas memiliki ciri sel dalam telur membelah. Perkembangan ke-32 sel dan membelah membentuk lapisan kedua di bagian kutub yang terlihat kurang jelas. Menurut Renita, bahwa fase morula ditandai dengan sel membelah secara melintang dan mulai terbentuk formasi lapisan kedua secara samar pada kutub anima. Fase morula berakhir apabila pembelahan sel sudah menghasilkan blastomer yang ukurannya sama tetapi lebih kecil. Sel tersebut memadat untuk menjadi blastodis kecil membentuk 2 lapis sel. Selanjutnya, fase gastrula. Perubahan ciri pada fase gastrula terlihat jelas, yaitu adanya pergerakan sel yang memutar. Fase gastrula merupakan awal mula terbentuknya organ-organ larva ikan tawes. Pada awal fase ini, blastoderma menutupi hampir seluruh kuning telur. Bagian yang tidak menutupi kuning telur dinamakan blastopor. Jaringan luar embrio terus berkembang mengelilingi kuning telur. Setelah jaringan menutupi seluruh kuning telur, terbentuklah perisai embrio pada kutub anima. Perisai embrio yang berada pada kutub anima akan berkembang menjadi tulang belakang. Akhir dari proses gastrulasi, apabila kuning telur sudah tertutup lapisan sel atau perisai embrio, bersamaan dengan selesainya proses gastrulisasi. Sebenarnya sudah dimulai awal pembentukan organ-organ. Selanjutnya, fase organogenesis. Bentuk embrio pada fase organogenesis telah menyerupai larva dengan bagian tubuh yang nampak lurus. Fase ini telah terbentuk organ bintik mata.
Terjadinya organogenesis diawali dengan terbentuknya bakal kepala dan ekor, ruas-ruas tulang belakang, bakal mata, otolit, jantung, dan organ-organ lainnya. Pigmentasi kantung kuning telur dan penetasan menghasilkan larva. Proses organogenesis ini berlangsung lebih lama dibandingkan dengan stadia-stadia lainnya. Bagian organ-organ yang terbentuk pada fase organogenesis meliputi sistem syaraf, jantung, mata, ruas tulang belakang, dan lain-lain. Reproduksi dalam kajian Islam. Berbicara tentang hak-hak reproduksi berarti berbicara tentang suatu spektrum yang luas, mencakup pembicaraan tentang relasi laki-laki dan juga perempuan, baik dalam ranah domestik maupun ranah publik. Karena memang secara kodrati perempuan mengemban tugas reproduksi umat manusia yang umumnya meliputi mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Dan dalam Al-Quran juga sudah disebutkan dan menegaskan kepada segenap manusia tentang beban amat berat, yaitu beban reproduksi yang dipikul oleh kaum perempuan, yaitu kaum ibu. Karena Islam sendiri adalah agama yang mengatur dan memberi nilai tentang hak dan kesehatan reproduksi perempuan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal menjelaskan. Dan kami ucapkan terima kasih telah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.